Ini adalah pelajaran yang sangat penting di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihima afdhalus salati wassalam. Terdapat bantahan terhadap syubhat yang menjerumuskan kepada kekafiran. Kalau kita pahami betul kisah ini, maka kita akan selamat dari kekafiran tersebut. Seperti apa syubhatnya? Yaitu sebagian orang mengatakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Khidir itu wali dan Nabi Musa itu nabi. Dan bahwa wali lebih mulia daripada nabi. Mereka anggap kisah ini menunjukkan Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi wassalam. Karena Nabi Musa tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Khidir. Dan juga menunjukkan kata mereka wali tidak terikat dengan syariat Nabi. Buktinya kata mereka Nabi Khidir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Nabi Khidir melanggar syariat Nabi Musa karena Nabi Khidir memang lebih tinggi. Dan bahkan mereka mengatakan wali tahu perkara gaib karena Nabi Khidir mengetahui perkara gaib yang Nabi Musa tidak tahu. Jemaah sekalian, ini syubhat. Bukan hanya mengantarkan kepada kekufuran, tapi sudah kufur. Bagaimana menjawab syubhat ini? Ada 5 jawaban. Karena sudah dengar syubhatnya, harus perhatikan jawabannya. Jangan pula malah termakan syubhat. Ada 5 jawaban. Jawaban yang pertama, jawabannya cukup panjang. Dalam ucapan ini ada 7 kekufuran berdasarkan Al-Quran dari Sunnah dan ijma' ulama bahwa itu adalah kufur. Ada 7. Saya sebutkan insyaAllah secara ringkas. Kekufuran yang pertama, meyakini wali lebih mulia daripada nabi. Ini termasuk kufur karena berarti mendustakan Al-Quran dan mendustakan ijma' ulama. Di surat Al-An'am ayat 86 Allah menegaskan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap para nabi itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Berarti kalau kita katakan wali lebih tinggi daripada nabi, na'udzubillah, itu pendustaan terhadap ayat dan pendustaan terhadap ijma'. Dan juga makna wali itu apa sih? Allah sebutkan di surat Yunus ayat 63. Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Yang paling beriman dan bertakwa adalah para nabi dan rasul. Berarti sebenarnya mereka adalah wali yang paling tinggi. Cuma sebagian orang menganggap wali itu adalah orang sakti. Bisa sholat di atas daun misalkan. Tidak ada syarat, tidak ada ajaran Islam yang mengatakan wali itu harus sakti. Bahkan orang sakti itu dalam Islam adalah dukun, tukang sihir. Nggak ada kesaktian dalam Islam. Karomah ada, tapi itu bukan kesaktian. Itu adalah keajaiban yang Allah berjalankan, bukan kesaktiannya, bukan. Makanya Nabi SAW dan para sahabat nggak punya ilmu tebal, nggak punya tenaga dalam. Di perang Uhud mereka terluka dan mereka menggunakan pedang, tombak, panah, bukan tenaga dalam. Ini kekufuran yang pertama. Kekufuran yang kedua, mereka meyakini berarti Nabi Muhammad SAW tidak diutus untuk semua manusia. Karena mereka mengatakan kalau sudah jadi wali tidak terikat dengan syariat Nabi. Maka ini adalah kufur. Karena mendustakan Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan, wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Jadi kalau ada yang mengatakan sudah jadi wali tidak lagi harus mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, sama saja dia mengatakan
Nabi tidak diutus kepada wali. Na'udzubillah, ini adalah pendustaan terhadap ayat. Kekufuran yang ketiga, menghalalkan yang haram. Karena jemaah sekalian, mereka sampai contoh menghalalkan zina. Kenapa? Karena yang melakukan itu wali. Memang secara syariat haram, tapi secara hakikat tidak haram, kata mereka. Dan ini sudah diingatkan ulama sejak dahulu. Masih ada sampai hari ini orang yang berpemahaman seperti itu. Di antaranya disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatla aw syurba al-khamri aw az-zina mimma harrama Allah ba'da ilmihi bitahrimihi. Ulama Islam sepakat atas pengkafiran terhadap orang yang menghalalkan pembunuhan atau minum khamar atau zina serta apa saja yang Allah haramkan setelah dia tahu itu perbuatan haram. Jadi lihat jemaah sekalian, ini nggak ada perbedaan pendapat. Makanya pengkafiran itu ada dua macam. Pengkafiran yang wajib dan pengkafiran yang haram. Pengkafiran yang wajib adalah kepada orang kafir, yang haram kepada sesama muslim. Ini disepakati ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam dari seluruh mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat. Orang yang mengatakan membunuh itu halal, minum khamar itu halal, berzina itu halal, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan itu tidak sama dengan orang yang minum khamar dan orang yang berzina. Ada orang yang minum khamar, tapi dia masih yakin ini haram. Ada orang yang berzina, tapi dia yakin ini haram. Maka dia disebut orang fasik, pelaku dosa besar. Meskipun dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, tapi dia mengatakan itu halal, maka dia kafir. Kecuali dia baru masuk Islam, belum tahu, maka dia dapat uzur. Kalau dia sudah tahu, kemudian dia katakan halal, maka ulama Islam tidak beda pendapat. Itu adalah kufur. Kemudian beliau berikan contoh, kelompok mana yang berpendapat seperti itu? Ke ashabil ibahah minal qaramitah. Seperti ashabul ibahah, orang-orang yang membolehkan yang haram dari kalangan qaramitah, yaitu sekelompok Syiah. Wa ba'di ulati sufiyah, dan sebagian sufi ekstrim. Artinya tidak semua sufi seperti itu. Ada jenis sufi, tarekat tasawuf, yang disebut ulat ekstrim, yang orang-orang sufi yang lainnya pun mengkafirkan mereka. Di antara keyakinan mereka itu tadi, kalau sudah jadi wali, yang haram sudah halal bagi dia. Padahal ini adalah sesuatu yang kufur berdasarkan kesepakatan ulama. Kekufuran yang keempat, dan ini yang paling parah. Kenapa mereka mengatakan wali bisa lebih mulia daripada Nabi? Karena di antara mereka sampai meyakini wali itu sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mereka sebut wihdatul wujud, atau dalam bahasa Jawa manunggaling qaulul muslim. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah ta'ala sebagaimana di dalam fatwa beliau berkata, wa ammal ittihadul mutlaq alladhi huwa qawlu ahli wihdatul wujud alladhina yaz'umuna anna wujudal makhluq huwa ainu wujudil khaliq. Adapun penyatuan secara mutlak antara Allah dengan makhluk yang merupakan pendapat pengikut wihdatul wujud yang menganggap bahwa adanya makhluk adalah zat pencipta itu sendiri, makhluk adalah pencipta itu sendiri, menyatu. Maka kata beliau, fahada taqtilul lisani wa juhudul lahu. Ini adalah pengingkaran terhadap adanya sang pencipta, penentangan terhadap adanya sang pencipta. Wa huwa jami'un li kulli syirkin. Maka ini mengumpulkan semua kesyirikan. Artinya kalau mereka menganggap Allah menyatu dengan makhluk, berarti nggak ada pencipta. Semua jadi pencipta karena menyatu dengan pencipta. Na'udzubillah. Kata beliau, ini mengumpulkan semua jenis kesyirikan. Kekufuran yang kelima, mereka meyakini
ada sumber lain untuk menetapkan syariat, yaitu dari para wali. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, menukil dari guru beliau Abdul Abbas Al-Qurtubi. Kata beliau, wa ala jumlah faqad hasala al-ilmu al-qat'i wal yaqini ad-daruri wa ijtima' as-salaf wal khalaf. Secara umum telah jelas ilmu secara pasti dan yakin yang daruri, yang tidak mungkin seorang muslim tidak tahu, dan adanya ijma' ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan, ala anna, bahwasannya la tariqa li ma'rifati ahkamillahi ta'ala allati hiya raji'atun ila amrihi wa nahyihi. Tidak ada jalan untuk mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada perintah dan larangan Allah, wa la yu'raf syai'un minha, dan tidak akan diketahui satu pun tentang hukum Allah illa min jihatir rusul, kecuali melalui jalan para rasul. Sepakat ulama Islam tidak ada perbedaan pendapat. Tidak mungkin hukum itu ditetapkan oleh para wali, hanya melalui satu jalan, yaitu rasul. Faman qala inna hunaka tariqan ukhra yuraf biha amruhu wa nahyuhu ghairu rusul, maka barang siapa mengatakan ada jalan lain yang dengannya bisa diketahui perintah dan larangan Allah selain jalannya para rasul, haitsu yastadri anir rusul, yang kemudian dia tidak lagi membutuhkan para rasul, fa huwa kafirun, maka dia kafir. Ini ditegaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini termasuk kekufuran dan menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan seluruh ulama Islam. Jadi itu pemahaman baru. Jadi mereka memahami bahwa Nabi Khidir alaihissalam, wali, bisa menetapkan syariat yang tidak diketahui oleh para nabi dan rasul. Berarti wali bisa menetapkan hukum. Maka ini adalah akidah yang bertentangan dengan kesepakatan ulama. Kekufuran yang ke-6, mereka mengklaim wali tahu perkara gaib. Maka ini kufur karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu perkara gaib. Di antaranya Allah tegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiban illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satu pun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di langit pun tidak tahu perkara gaib. Kalau Allah tidak beritahu, mereka tidak tahu. Maka mengklaim para wali tahu perkara gaib adalah syirik. Kemudian, kenapa mereka mengatakan para wali itu kan dapat perkara gaibnya dari Allah? Maka ini masuk pada kekufuran yang ke-7. Kenapa? Ini sama dengan mengaku sebagai nabi. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau. Orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah atau ilham dari Allah tentang perkara gaib, dia sama saja mengaku sebagai nabi. Kenapa? Karena Allah mengabarkan kepada kita yang dapat berita-berita tentang perkara-perkara gaib itu hanya nabi dan rasul. Di surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulih. Allah yang Maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi dan mengaku sebagai nabi dan rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga disepakati ulama adalah kekufuran karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Inilah teman sekalian jawaban yang pertama. Jawaban berikutnya lebih singkat. Jawaban yang pertama agak panjang. Dalam keyakinan pada syubhat tadi mengandung 7 kekufuran. Sekarang jawaban yang kedua. Mayoritas ulama berpendapat Khadir itu nabi, bukan wali. Memang ada segelintir ulama ahli sunnah yang mengatakan beliau wali, sama seperti pendapat yang menyimpang tadi, mengatakan beliau wali. Tapi
ulama ahli sunnah yang mengatakan beliau wali itu tidak mengatakan beliau tahu perkara gaib, bisa menetapkan syariat, tidak. Akan tetapi mayoritas ulama ahli sunnah berpendapat beliau nabi, bukan sekedar wali. Dan dalil yang menguatkan beliau adalah nabi minimalnya ada dua. Yang pertama, beliau tahu perkara gaib. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Surat Al-Jin ayat 26-27. Allah hanya memberitahu perkara gaib kepada Nabi. Beliau sudah tahu anak itu telah jadi apa. Karena Allah beritahu. Allah tidak mungkin beritahukan perkara gaib itu kecuali kepada Nabi. Surat Al-Jin ayat 26-27. Yang kedua, sampai membunuh seorang anak itu gak mungkin dilakukan oleh seorang wali. Jadi misalkan zaman sekarang seorang wali mengaku, saya dapat ilham, saya harus membunuh si fulan. Itu disepakati ulama, itu batil, nggak boleh dia melakukannya. Jadi nggak mungkin bisa sampai membunuh orang kecuali dia benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beliau seorang nabi. Jadi ini jawaban yang kedua. Khadir adalah nabi, bukan wali. Jawaban yang ketiga, kenapa beliau secara zahir menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam? Karena beliau menerima wahyu. Sekarang mereka menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Wahyu dari mana? Paham? Ini jawaban yang sangat bagus. Tapi saja mengatakan di akhir cerita, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan itu dari keputusanku. Artinya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau secara zahir menyelisihi Nabi Musa alaihi salam. Sekarang orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW karena mengaku sebagai wali, wahyu dari mana yang mereka terima? Bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan wahyu dari setan. Jawaban yang keempat, ini juga jawaban yang sangat bagus. Para ulama mengatakan Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada Nabi Khidir. Karena ini perbedaan Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Makanya disebut Musa Bani Israel. Beliau diutus untuk Bani Israel, bukan kepada Nabi Khidir, bukan pula kepada umat Nabi Khidir. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi ammatan. Dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana juga ayat yang kita sebutkan tadi, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jawaban yang kelima, ini yang terakhir. Ternyata setelah Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan alasannya kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau menyetujui, tidak lagi marah, tidak lagi protes. Berarti Nabi Khidir pun tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengira bertentangan dengan syariatnya karena belum tahu alasannya. Setelah tahu alasannya, ternyata tidak bertentangan dengan syariat beliau. Jadi salah besar pendalilan bahwa wali bisa menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Khidir saja ternyata tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihi afdhalus salati wassalam. Demikianlah jemaah sekalian, 5 pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.